Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih bisa diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul dalam keadaan baik. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, serta kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Yang saya hormati Bapak dosen dan serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas studi kasus yang berjudul Dilema Sang Arsitek Muda. Dalam kasus ini terdapat beberapa permasalahan yang dapat dianalisis berdasarkan materi perkuliahan agama Islam, yaitu tentang akidah, ibadah, sumber hukum alam, akhlak, toleransi, serta muamalah. Permasalahan yang pertama yaitu adalah krisis identitas dan pencarian tujuan hidup. Jadi masalah pertama yang dialami Farhan adalah krisis identitas. Meskipun sukses secara materi, ia merasa hampa dan kehilangan arah hidupnya. Hal ini menunjukkan bahwa kebahagiaan tidak hanya diukur dari kekayaan atau jabatan, tetapi juga ketenangan hati dan kedekatan kepada Allah. Dalam Al-Quran juga dijelaskan, ingatlah hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tentram. Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Jadi ayat ini tuh menjelaskan bahwa manusia akan merasa ketenangannya jika dekat dengan Allah. Oleh karena itu, langkah Farhan untuk kembali memperdalam spiritualitas adalah keputusan yang tepat. Dan permasalahan kedua, menata ulang keyakinan dan memperkuat akidah. Farhan mulai meyakini bahwa hidup bukan sekedar kebetulan, tetapi ada Allah sebagai sang pencipta yang mengatur alam semesta. Ini berkaitan dengan konsep tauhid, yaitu meyakini keesaan Allah. Dalam surat Az-Zariyat juga dikatakan, "Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku." Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Artinya, tujuan hidup manusia adalah beribadah dan mengabdi kepada Allah. Kesadaran ini juga membuat Farhan memulai menjalani sholat 5 waktu dan gemar berbagi kepada bersama. Yang ketiga, pentingnya ibadah dan kepedulian sosial. Farhan disiplin menjalankan sholat dan suka membantu orang lain, merupakan implementasi hubungan manusia dengan Allah dan juga hubungan dengan manusia sesamanya. Dalam hadis Rasulullah bersabda, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis Ramad Al-Ahmad. Hal ini menunjukkan bahwa ibadah bukan hanya ritual, tetapi juga kepedulian sosial. Yang keempat, dilema pekerjaan dan etika profesi. Masalah berikutnya adalah ketika perusahaan meminta Farhan merancang bangunan yang fungsinya meragukan etika secara Islam. Dalam Islam, pekerjaan harus dilakukan pada hal yang halal dan tidak mendukung kemaksiatan. Allah berfirman di surat Al-Maidah ayat 2, "Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa atau permusuhan." Ayat ini menegaskan bahwa seorang muslim tidak boleh membantu sesuatu yang mengarah pada kemungkaran. Jika bangunan tersebut jelas digunakan untuk maksiat, maka Farhan sebaiknya menolak dengan secara bijak. Dalam menentukan sikap, Farhan juga sudah benar karena mencari dasar hukum melalui Al-Quran, hadis, ijma ulama, dan qiyas. Ini menunjukkan penggunaan sumber hukum Islam secara benar. Yang kelima ada toleransi antar umat beragama di tempat kerja. Masalah terakhir adalah konflik antar staf yang berbeda keyakinan dengan Farhan. Jadi Farhan sebagai atasan harus berlaku adil dan menjaga toleransi gitu dalam penggunaan ruang istirahat untuk ibadah. Dalam Al-Quran Al-Hujurat ayat 13 dijelaskan bahwa manusia diciptakan berbeda-beda agar saling mengenal dan menghargai. Selain itu juga dalam surat Al-Kafirun ayat 6, "Untukmu agamamu, untukku agamaku." Artinya, Islam mengajarkan menghormati keyakinan orang lain tanpa mencampur adukan akidah. Jadi Farhan juga harus membuat kebijakan yang adil,
Misalnya mengatur jadwal penggunaan ruangan secara bergiliran untuk ibadah dan kepentingan yang lainnya. Nah, terakhir, kesimpulannya adalah dari kasus ini kita dapat menyimpulkan bahwa yang pertama, kesuksesan materi tidak menjamin kebahagiaan tanpa iman. Yang kedua, tujuan hidup manusia adalah beribadah kepada Allah. Dan yang ketiga, seorang muslim wajib menjaga ibadah dan peduli kepada sesama. Yang keempat, dalam pekerjaan, muslim harus menjunjung etika dan menghindari hal haram atau kemaksiatan. Yang terakhir, Islam mengajarkan toleransi, keadilan, dan persaudaraan di lingkungan kerja. Jadi sikap Farhan secara umum sudah baik karena ia berusaha menyelesaikan masalah dengan ilmu agama, akhlak mulia, dan pertimbangan logis secara syariat Islam. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai studi kasus dilema sang arsitek muda. Semoga materi yang telah disampaikan dapat menambah wawasan, pemahaman, dan serta menjadi pelajaran bagi kita semua dalam menjalani kehidupan sesuai tuntunan Islam. Apabila dalam penyampaian terdapat kesalahan kata maupun kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.